Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, awal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Utsman bin Affan Sendayan ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di petang hari ini kita kembali dipertemukan Allah di sini. Mudah-mudahan semakin mempererat iman, mengokohkan Islam, dan senantiasa membuat kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah nikmat besar di saat kita senantiasa berada di rumah Allah yang maha besar. Semoga Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu dan dikuatkan pula mengamalkannya, serta disabarkan kita dalam menghadapi rintangan dan cobaan dalam menebarkannya. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, semoga salam dan selawat senantiasa pula kita sampaikan kepada atau untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Semoga selawat juga bersambung kepada keluarganya, anak istrinya, saudara keluarganya, para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti dan yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antaranya, amin. Kaum muslimin, kemudian kita apabila berdoa
untuk orang-orang tua kita, ayah, mak, saudara mara, kerabat, guru-guru, para ustadz yang telah mendidik kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayah, yang sakit Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan kita yang sehat senantiasa diberikan kesehatan. Adapun yang sudah meninggal, semoga Allah terima amal, Allah ampuni dosa, Allah berikan rahmat, dan ditempatkan di tempat yang terpuji di sisinya. Amin. Ma'asyiral kiram, khususnya imam kita Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang pada petang ini kita mengambil atau mengemis ilmu daripadanya. Kita sampai pada kitab Al-Wudu, bab ke-22, babul wudu'i marratan marrah. Bab wudu sekali, artinya sekali-sekali setiap anggota wudu, artinya dibasuh masing-masing satu kali. Jadi bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin mengatakan bahwasanya siapa yang berwudu satu kali maka wudunya mujzi, sah, wudunya sah. Dan mana dalilnya? Ini akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi aqallul wudu al-mujzi marrah, dalam setiap anggota wudu kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf, telah menceritakan hadis ini kepada kami Muhammad ibn Yusuf, yaitu Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi Al-Bikandi. Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi Al-Bikandi qala haddatsana Sufyan, dia berkata telah menceritakan hadis ini kepada kami Sufyan. Sufyan atau Muhammad bin Yusuf bila meriwayatkan dari Sufyan, tidak disebutkan siapa Sufyannya, Sufyan yang mana, karena Sufyan itu banyak. Maka Muhammad bin Yusuf yang dimaksud adalah Al-Firyabi Al-Bikandi. Sedangkan Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Thawri, Imamul Iraq pada masanya. Teman-teman masih ingat atau masih lupa? Saya ingatkan ya, Anda tahu masih lupa. Di masa itu ada 4 imam yang menjadi rujukan dalam fatwa semasa dengan beliau ini. Imam Sufyan Al-Thawri di Irak, kemudian Imam Al-Auza'i di Syam, Imam Al-Auza'i di Syam, kemudian Imam Malik ibn Anas di mana? Di Hijaz, kemudian Imam Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi di mana? Di Mesir. Jadi ada 4, mereka rujukan fikih pada masa itu. Jadi kalau sepakat mereka berempat itu pegang era-era. Namun yang mazhabnya eksis dan berlanjut sampai hari ini adalah Imam Malik ibn Anas. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kan itulah karunia Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Oleh sebab itu kalau seandainya kita berkawan misalnya, lalu kawan kita lebih dikekalkan namanya, tak boleh hasad. Itu adalah karunia Allah. Nah, dan mestinya bergembira
karena yang terkenal itu adalah teman saya, gitu ya, adalah teman saya, bukan justru hasad dan dengki. Karena hasad dan dengki bukan adab dan akhlak orang beriman pada qada dan qadar Allah tabaraka taala. Jadi hebat-hebat mereka semuanya. Sufyan imamnya ahli Iraq, Malik imamnya ahli Hijaz, Al-Auza'i imamnya ahli Asyam, Al-Layth imamnya ahli Masr, ahli Misr, orang Mesir. Nah, Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah meriwayatkan an Zaid ibn Aslam, dari Zaid ibn Aslam al-Adawi maula Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Al-Adawi maulahu al-Madani. An Atha ibn Yasar al-Laythi al-Madani. Atha ibn Yasar al-Laythi al-Madani. Ada Ibn Abbasin, dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib al-Hashimi, habrul ummah wa turjumanul Quran, adalah ulama besarnya umat dan ahli tafsirnya Al-Quran di kalangan sahabat. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebelumnya, dia membawakan air untuk wudu Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu berbuah doa yang penuh berkah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada baiknya kaum muslimin kita yang berkhidmat kepada orang-orang yang kita harap doanya mustajab untuk kita, ya, walaupun tak terbayang oleh kita. Maka Abdullah bin Abbas kan berinisiatif untuk, Nabi kan masuk WC dia, lalu dia berinisiatif menyiapkan air untuk wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dengan air tadi kan tak seberapa tuh, menyiapkan air untuk Nabi alaihi salatu wassalam, tapi Nabi begitu terkesan. Apa sebab? Anak kecil seperti itu sudah terbiasa berkhidmat tanpa disuruh, disuruh. Akhirnya apa buahnya? Dapat doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa doanya? Allahumma alimhu at-ta'wil, ya Allah ajarkan kepadanya menafsirkan Al-Quranul Karim, sehingga dengan demikian akhirnya menjadi sahabat Nabi yang paling ahli dalam ilmu tafsir, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu didoakan pula oleh baginda Rasulullah SAW untuk menghafalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, mereka setelah mendapatkan doa yang mengokohkan itu, mereka justru semakin bersemangat menuntut ilmu. Maka Abdullah bin Abbas ditanya, bima tanalul ilma yabna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa engkau mendapatkan ilmu sebanyak ini wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, biqalbin aqul wa lisanin sa'un, dengan hati yang cerdas dan lisan yang rajin bertanya. Lisan yang rajin bertanya dengan kecerdasan hatinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, tawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan marrah. Rasulullah atau Nabi alaihi salatu wassalam berwudu sekali-sekali, artinya membasuh anggota wudunya masing-masing satu kali, yaitu membasuh mukanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sudah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ke-7, yaitu babu ghaslil wajhi wal yadaini min gharfatin wahidah, yaitu bab membasuh muka dan kedua tangan dari satu kali ciduk airnya,
satu kali ambil. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa faghasala wajha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu basuh mukanya, akhadha gharfatan min ma'in famadmadha bihi wastanshaqa. Lalu dia mengambil satu gayung air, famadmadha biha, digayung dengan telapak tangannya, dengan kedua telapak tangannya, lalu dia berkumur-kumur dengan air yang satu kali ambil itu, thumma wastanshaqa, dan beristinsyaq. Istinsyaq adalah memasukkan air ke hidung. Sudah kita bahas kemarin, istinsyaq itu selain sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan oleh Nabi SAW, dan sangat pula bermanfaat bagi kesehatan kita, dan khususnya untuk terapi bahkan pencegahan stroke, karena bisa memperlancar aliran darah ke otak. Makanya Nabi menyuruh wabalik fil istinsyaq, yaitu lakukanlah istinsyaq betul-betul, bahkan kata ulama sampai terasa ke kepala kita. Kadang agak terasa sakit nih, kadang-kadang menimbulkan bersin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thumma akhadha gharfatan min ma'in faja'ala biha hakadha, adhafa ila yadihi al-ukhra. Kemudian beliau mengambil lagi satu cidukan atau satu ambil, faja'ala biha hakadha, lalu dia memasukkan ke tangan yang lain, faghasala bihima wajha, diambil dengan begini, kemudian ditautkan kedua tangannya, lalu dia membasuh tangannya, mukanya dengan kedua telapak tangannya tadi. Jadi ngambilnya begini, kemudian diinikan dan dimasukkan atau dibasuh dengan kedua tangannya mukanya. Thumma akhadha gharfatan min ma'in faghasala biha yadahu al-yumna. Kemudian dia mengambil satu kali cidukan lagi air dan dia basuh dengan itu tangannya sebelah kanan, tangan yang sebelah kanan. Thumma akhadha gharfatan min ma'in faghasala biha yadahu al-yusra. Kemudian diambil lagi, dibasuhnya tangan sebelah kiri. Berarti kena sekali-sekali ini kan? Jadi hadis tadi mukhtasar. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis itu kadang berulang, tetapi di satu tempat dia riwayatkan lengkap, detail, dan di tempat lain dia ringkas hadisnya. Ini metode Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beda dengan Imam Muslim. Kalau Imam Muslim dalam setiap riwayatnya disampaikan lengkap lafaznya. Sehingga dari sisi itu orang-orang sebagian ulama mengutamakan Sahih Muslim dari sisi tertibnya itu. Sebab kita ketika baca hadis itu di tempat manapun, baik di bab wudu marratan atau di bab ghaslil wajhi wal yadaini bi gharfatin wahida, lafaznya lengkap, di sini lengkap, di sana lengkap. Tapi yang Bukhari tidak, di sini lengkap, di sana diringkas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud Imam Bukhari jelas supaya tidak memperpanjang kitab ya dengan sesuatu yang berulang. Ma'asyiral kiram, ini sebenarnya di masa beliau itu mudah, sebab rata-rata penuntut ilmu hadis itu hafal hadis. Jadi kitab syekh dihafalnya dulu sebelum belajar. Yang masalahnya pas kita sekarang terpaksa nengok indeks dulu, di mana lah sambung ini kan, atau perlu syarah para ulama, sehingga ulama yang menunjukkan bahwa dia sudah sebutkan hadis ini sebelumnya di bab ini. Dan para ahli tahqiq sekarang juga sudah pintar juga, di mana hadis-hadis dalam kitab-kitab yang muktamad ini dibuatkan nomornya. Jadi hadis ini misalnya di sini dalam cetakan ini tidak ada, tapi dalam cetakan yang lain hadis ini misalnya diriwayatkan dengan nomor sekian-sekian dalam kitab ini. Jadi misalnya Imam Bukhari menyebutkan 4 kali, berarti 4 nomor disebutkan di nomor. Sekarang kan misalnya di nomor 140, kemudian juga di 157. Mungkin setelahnya nanti di kitab lain akan disebutkan dengan nomor yang sama, sehingga
siapapun mudah merujuk ke tempat yang mana dan tahu di mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara lengkas dan mana dia riwayatkan secara detail. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian thumma masaha bi ra'sihi. Selesai basuh tangan kiri tadi, dia menyapu kepalanya atau mengusap kepalanya. Thumma akhadha gharfatan min ma'in. Setelah mengusap kepala, dia mengambil pula satu cidukan min ma, air, farasha ala rijlihil yumna hatta ghasalaha. Lalu dia siramkan ke kaki kiri kanannya dan dia membasuhnya, yaitu sampai dia membasuhnya. Jadi bukan hanya sekedar disiram, hatta ghasalaha. Oh, disiram dengan sejenis ini mungkin tak basah semuanya, maka perlu diusap. Maka Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwa at-tadliku fil wudu'i wajib, yaitu mengusap anggota wudhu itu hukumnya wajib. Sebab wudhu Nabi kan bisa dengan satu mud, bisa dengan satu mud. Nah, yaitu tangan ini digabungkan keduanya, di tangan orang pertengahan, tangan saya kecil nih ya, apa lebih kenek lah condolnya, tangan pertengahan gitu. Jadi air sebanyak ini cukup baginya berwudu. Kalau kita kira-kira lihat setengah gelas ini, setengah botol ini 250 mili sudah cukup untuk berwudu oleh Nabi SAW. Ini mustahil sah wudunya kecuali dengan mengusap, dengan mentadlik, dengan mengurutkan anggota wudu itu dengan air tadi. Maka Imam Ahmad menyebutkan itu wajib hukumnya. Maka siapa yang berwudu tidak mengusap anggota wudunya dengan tangannya, maka sebagian ulama mengatakan dia berdosa. Dia tidak melakukan yang wajib. Walaupun nanti dibuka keran loju-loju kan basah sodonya, dari sisi sah, tetapi dia meninggalkan wajib. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Thumma akhadha gharfatan ukhra faghasala biha rijlah, yakni al-yusra. Kemudian dia ambil lagi satu cidukan, tidak mesti penuh, karena tadi kan dengan satu mud, berarti dia ambil sedikit-sedikit, lalu dia siramkan ke tangan kaki kirinya dan hatta ghasalah, sampai betul-betul terbasuh dengan cara mengusapkan air tersebut ke seluruh kaki yang mesti dibasuh, itu sampai mata kaki. Thumma qala hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Seperti inilah saya melihat Rasulullah SAW berwudu. Ini walaupun tidak disebutnya sekali-sekali, satu kali, tapi kan jelas tadi ya, dibasuh sekali lalu pindah ke anggota wudu yang lain. Makanya Imam Al-Bukhari menyebutkan bab ghaslil wajhi bil yadaini min gharfatin wahidah, yaitu membasuh muka dengan dua tangan dengan satu kali cidukan air. Berarti kalau dua kali kan mesti dua kali cidukan airnya kan, ini hanya satu kali. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dengan bab ini jelas bahwa wudu satu kali itu sudah sah. Yang kedua, bahwa basuhan pertama mesti meliputi anggota yang wajib dibasuh. Ini jelas kan? Jadi anggota yang wajib dibasuh dengan basuhan pertama harus lengkap. Kalau tak buka dari akhir tempat tumbuhnya rambut kita yang normal ya, bukan yang telah botak yang sudah profesor, bukan. Karena yang sudah profesor kadang sudah ke sini kan. Kadang-kadang tidak ada lagi rambut, tidak. Yang umumnya yaitu karena al-wajhu ma yutawajjahu bihi, yang dianggap muka itu kan maklum itu batas umumnya, yaitu di tempat pundak sampai di bawah dagu sini. Kemudian dari syahmatul uzunaini ila syahmatul uzunain, dari dari telinga ke telinga, daun telinga ke daun telinga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, inilah batas muka, dan ini mesti terbasuh sampai betul-betul
tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Nah, walaupun wuduknya 3 kali atau 2 kali seperti yang akan datang pada bab setelah ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsa babul wudu'i marrataini. Kalau tadi wuduk sekali, yakni 1 kali basuh, 1 kali basuh per anggota wuduk, maka bab ini, bab ke-23 ini, wuduk dilakukan boleh pula 2 kali basuhan, 2 kali basuhan. Tetapi yang namanya mengusap tetap 1 kali. Nah, ini perlu dicatat. Kan sudah sering kita katakan yang namanya mengusap selalu satu kali. Adapun yang 3 kali riwayatnya tidak kuat. Yang riwayat yang kuat dalam as-sahihaini ya adalah bahwa mengusap itu hanya satu kali. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, babul wudu'i marrataini. Bab wudu' 2 kali. 2 kali. Jadi judulnya ma'ruf, yaitu membasuh anggota wudu' 2 kali. Tapi tetap seperti yang kita katakan tadi, bahwa kali pertama harus betul-betul terbasuh anggota wudu itu dengan air yang sedikit, tidak mesti dengan mengusapkan tangan bersama air itu ke anggota wudu kita. Ma'asyiral. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Husain bin Isa, telah menceritakan hadis ini kepada kami Husain ibn Isa, yaitu Husain bin Isa al-Bustami. Qala haddatsana Yunus ibn Muhammad, telah menyampaikan hadis kepada kami Yunus ibn Muhammad, yaitu al-Muaddib. Yunus ibn Muhammad al-Muaddib. Qala, dia berkata, haddatsana Fulayh, telah menyampaikan hadis pula kepada kami Fulayh, yaitu Fulayh ibn Sulaiman ibn Abi Ubaid al-Madani. Asli nama Fulayh ini adalah Abdul Malik, namanya Abdul Malik. Fulayh itu adalah laqabnya atau gelar masyhurnya. Jadi aslinya dia adalah Abdul Malik, lalu diberi nama dengan atau digelar dengan Fulayh. Fulayh itu apa artinya? Tasghir pada falahun. Nah, Fulayh bin Sulaiman an Abdullah ibn Abi Bakar ibn Amr ibn Hazm, dari Abdullah ibn Abi Bakar ibn Amr ibn Hazm, dari Abdullah bin Abi Bakar ibn Amr ibn Hazm. Abu Bakar ibn Amr ibn Hazm ini, ayah daripada Abdullah, adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah yang paling terkenal di masa tabi'in, dan dia adalah anaknya. An Abbad ibn Tamim, dari Abbad ibn Tamim rahimahullah ta'ala. An Abdullah ibn Zaid, dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini al-Ansari. Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrataini. Tawadda'a marrataini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 2 kali. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini dari jalan Fulayh bin Sulaiman. Fulayh bin Sulaiman saduq, tetapi hadis Imam beliau ini mutaba dalam riwayat Imam Ibn Hibban, dan juga riwayat dalam riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmizi, dan disahihkannya, dan Imam Ibn Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrataini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 2 kali. Nah, riwayat Fulayh
walaupun dari sisi sanad sebenarnya turun dari syarat Imam Bukhari, tapi ada syahidnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan disahihkannya, serta Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, ada sini jelas tunjukkannya bahwa kalau satu kali saja wudu itu mujzi, tentu dua kali lebih mujzi. Ini secara akal gitu ya, secara qiyasnya, qiyas aula sekali aja cukup, apalagi dua kali. Tetapi ini perlu dikuatkan dengan dalil, dan dalilnya ada, yaitu riwayat Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang diriwayatkan ilmu al-Bukhari. Kemudian ada syahid yang menguatkannya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, bahwa Nabi SAW berwuduk dua kali. Berarti Imam Bukhari ingin tunjukkan kepada kita, kalau ada yang berwuduk dua kali jangan dipungkiri, ini hadisnya. Ada yang berwuduk dua sekali jangan ingkari, ini ada hadisnya. Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa siapa yang berwuduk satu kali sunnah, siapa berwuduk dua kali sunnah, siapa yang berwuduk tiga kali sunnah. Nah, sehingga pada bab yang setelahnya, bab ke-24, Imam Al-Bukhari menyampaikan pula bab yang lain, yaitu babul wudu'i salasan, bab tentang wudu tiga kali. Wudu itu tiga kali. Ya, sama dengan tadi, sekali sah, dua kali sah, dan tiga kali juga lebih sah. Dan pada umumnya ini yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi yang lain itu mungkin untuk menunjukkan sah dan bolehnya. Jadi Nabi kadang-kadang berwuduk sekali-sekali dan sekali-kali dua kali. Tapi pada umumnya wuduk Nabi alaihissalatu wassalam adalah tiga kali seperti dalam riwayat ini. Qala rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Uwaisi, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi, itu Al-Madani juga thiqah. Qala haddatsani Ibrahim ibn Sa'ad, telah menyampaikan hadis ini kepadaku Ibrahim ibn Sa'ad ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri, juga thiqatun Al-Madani. Ini sanadnya semuanya orang Madinah. An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab masyhur sekali, enggak lah penomornya Pak ya, lah penomor, tapi pernah terkenang ini, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Harith ibn Hizam ibn Shihab Az-Zuhri. Al-Apal nah, adalah Amirul Mukminin fil hadis, orang yang pertama mengumpulkan hadis Nabi secara besar-besaran atas instruksi pemerintah Islam, yaitu di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullahi ta'ala wa ala sairi ulama'ina al-kiram. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, anna Atha' ibn Yazid, bahwa Atha' ibn Yazid Al-Laythi, Atha' ibn Yazid Al-Laythi Al-Madani, akhbarahu, memberitahukan kepadanya, anna Humran maula Uthman, bahwa Humran maula Uthman, maula artinya mantan hamba sahaya yang sudah dimerdekakan oleh Uthman, namanya Humran ibn Aban. Humran ibn Aban akhbarahu, memberitahukan pula kepada Atha' ibn Yazid Al-Laythi, annahu ra'a Uthman, bahwa Humran ini melihat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Amirul Mukminin yang digelar dengan Zunnurain,
yang memiliki dua cahaya karena menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulthum radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan Nabi katakan, andainya saya masih punya putri lagi yang ketiga, akan saya nikahkan lagi dengan Utsman radhiyallahu taala anhu. Gimana tidak? Utsman yang malaikat saja malu kepadanya karena sifatnya yang sangat pemalu. Jadi tapi dia kaya, dia orang pemalu bisa juga rupanya kaya gitu. Jadi kalau tuan-tuan punya sifat pemalu, biarkan sifat pemalu itu. Tak, yang penting yang penting kaya dan pemurah. Jadi pemalu itu sifat yang bagus. Nah, bahkan Nabi menyebutkannya al-haya wal iman muqtarinani jami'an, bahwa malu itu dan iman bersamaan selalu. Idza nuzi'a ahaduhuma nuzi'al akhar. Bila salah satunya dicabut, yang lain ikut tercabut. Maka al-haya'u minal iman. Haya itu, malu itu termasuk iman. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, pemalu tidak apa-apa. Anak tuan-tuan nanti pemalu, bagus itu, apalagi yang perempuan. Tapi yang pentingkah kaya dan dermawan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini Utsman radhiyallahu taala anhu sampai disebut oleh Nabi SAW, afala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Masa saya tidak malu kepada seorang laki-laki yang malaikat saja malu kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Inilah Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, Humran ibn Aban maula Utsman ra'a Utsman ibn Affan da'a bi ina'in, meminta diberikan atau didatangkan ina, bejana, tentu saja yang berisi air, bejana yang berisi air. Fa afragha ala kaffaihi thalatha mirar, lalu dia menuangkannya ke kedua tapak tangannya sebanyak 3 kali. Thumma faghasalahuma, dia membasuh dengan setiap dituangkan dia basuh kedua tangannya. Berarti berapa kali dia basuh? 3 kali. Jadi dia tuangkan pertama, dibasuh, habis itu tuang kedua, basuh yang ketiga. Jadi dibasuhnya tangannya 3 kali. Di dalam bejana atau di luar? Dalam atau di luar? Di luar. Sebab Nabi melarang kita memasukkan tangan dulu ke dalam ember sebelum dibasuh di luarnya. Jangan basuhlah dalamnya. Apalagi jaga lolok, apalagi jaga bangun tidur. Nah, jadi apabila seseorang bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Siapa yang bangun dari tidurnya, jangan masukkan dulu kedua tangannya ke dalam bejana sebelum dia basuh di luarnya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadu, karena dia nggak tahu tangannya tadi nginapnya di mana. Kan tak beda orang mana letak tangan lo. Kalau beda lolok nomor tu. Jadi kalau beda letak tak lolok nomor tu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada orang yang mencoba mengingkari hadis ini dulu. Nah, dan ambil tangannya, akhirnya Allah jadikan tangannya masuk ke duburnya di waktu bangunnya. Ma'asyiral kiram, jadi makanya mengingkari sunnah Nabi SAW berbahaya. Banyak orang yang mendapatkan teguran dari Allah SWT, seperti ada seorang yang makan bersama Nabi SAW. Makan, Nabi bilang kul biyaminik, wahai fulan makanlah pakai tangan kanan. Dia bilang la astati', saya tidak bisa Rasulullah. Alas tidak bisanya itu bukan karena tidak bisa tangannya cacat, tidak. Kalau orang cacat kan tentu maklumlah Nabi SAW. Maksud tidak bisa itu tidak biasa. Jadi menolak dia disuruh makan tangan
kanan, agak apa namanya, ada penolakan dari dirinya. Makan diaturnya, makan juga diatur, sodo diatur terlehnya kan, itu kan bacelana batur juga, sawung batur juga. Jadi kan ada merasa tidak mau diatur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. 3 kali kata Nabi, kul biyaminik, makan tangan kanan, tidak mau dia, bilang juga tidak sanggup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan lan tastati', kalau gitu sejak sekarang kau tak akan pernah sanggup makan pakai tangan kanan. Fasullat yadu, sehingga tangannya sejak saat itu langsung stroke bahasa gini, ya langsung tak bisa lagi digerakkan, lumpuh. Karena itu, karena dia menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ya kita tentu saja, andainya belum bisa kita melaksanakan, jangan memperolok-olok hadis Nabi alaihi salatu wassalam, jangan mencemooh, karena sangat berat dan berbahaya. Kalau tak pun dapat hukuman di dunia, antum takut nanti dapat hukuman di akhirat. Masa antum mencintai Nabi tapi memperolok-olok yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma musta'an. Ya, semoga Allah sadarkan kita dan seluruh kaum muslimin. Ma'asyiral kiram, thumma adkhala yaminahu bil ina, setelah dibasuh tangannya di luar bejana, lalu dia masukkan tangan kanannya karena sudah bersih, masukkan ke dalam ina, ke dalam bejana. Ini sebagian kaum muslimin hari ini tak bisa menerima sunnah ini, bahkan menjadi cemooh juga bagi sebagian mereka. Ya, disebut dengan kaum kobokan, kan? Kaum kobokan, tidak paham kita. Ya, orang sana, orang kita, awak lu sampai kokin lah, lu sampai cemaan seperti itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi memasukkan tangan ke dalam itu tidak boleh bagi mereka. Allah musta'an. Thumma adkhala bi yaminahu fil ina famadmada wastanshaq, lalu dia berkumur-kumur dan beristinsyaq. Thumma ghassala wajhahu thalathan, kemudian beliau membasuh mukanya tiga kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalatha mirar, dan kedua tangannya sampai kedua sikunya sebanyak tiga kali. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghasala rijlaihi thalatha mirar ilal ka'baini, kemudian beliau membasuh kedua kakinya 3 kali sampai mata kaki. Thumma qala, kemudian beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata tadi siapa? Utsman, karena yang berwudu tadi kan Utsman kan? Baik. Qala Rasulullah, kemudian dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berwudu seumpama wudu saya ini, siapa yang bilang ini? Rasulullah SAW. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat dua rakaat. La yuhaddithu fihi ma nafsah, tidak mengikuti perkataan dirinya di dalam salat itu, tidak mengikuti perkataan dirinya dalam salat itu. Nanti kita syarah setelah azan nanti. Nampak bingung contohnya apa maksud mengikuti itu? Ya, tidak berkata-kata dalam hatinya selain salat. Jelas? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 160, 164, 1934 dan 6433. Baik, masuk waktu? Pakai azan enggak? Pakai azan? Apa dia bingung jawab? Baik, silakan azan dulu.
Asyhadu an Ma'asyiral muslimin wa asyur muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang munasabahnya jelas bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa wudu itu sebagaimana satu-satu kali, dua-dua kali dan juga tiga-tiga kali, dan ini yang umumnya dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang pertama di antara masalah kalau untuk anggota wudu yang lain boleh dikatakan tidak ada khilaf di antara ulama dibasuh tiga-tiga kali, kecuali tadi masalah mashur ra's, yaitu mengusap kepala satu kali atau tidak, sebab dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Utsman radhiyallahu taala anhu tidak ada disebutkan berapa kali mengusapnya itu, seperti kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Ada riwayat dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan Abu Dawud bahwasanya dalam hadis Utsman radhiyallahu taala anhu bahwa di situ disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Utsman radhiyallahu taala anhu mencontohkan wudu Nabi, dan disebutkan bahwasanya beliau membasuh atau mengusap kepalanya tiga
3 kali. Tetapi riwayat ini syadz karena umumnya hadis yang diriwayatkan atau umumnya para perawi yang meriwayatkan hadis Utsman tidak menyebutkan bilangan ini. Tidak menyebutkan bilangan ini. Adapun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menganjurkan 3 kali berdasarkan umumnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan, bahwa Nabi itu berwudu 3 kali. Tapi jumhur ulama menolak istidlal ini. Apa sebab? Ini umum, ini riwayat ini umum atau mujmal, artinya dia menyebutkan wudu 3 kali, tidak jelas di dalamnya apakah mengusap termasuk 3 kali. Apa sebab? Ya karena kalau kebanyakannya 3 kali, biasanya disebut 3 kali. Sama misalnya kitab Imam At-Tirmizi, nama kitabnya Jami', tapi karena derajatnya turun dari As-Sahihaini sehingga disebut dengan Sunan, As-Sunanul Arba'ah, Sunan Al-Arba'ah, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Apa sebab disebut dia sunan? Karena berteman dengan sunan-sunan. Jelas? Padahal asli namanya Jami' At-Tirmizi, seperti Jami' Al-Bukhari, Jami' Al-Imam Muslim. Kurang jeli nampak? Lain mondang, kalau lain mondang tak jeli. Kau muslimin dan muslimat. Hadis riwayat Muslim tadi, Nabi berwudu 3 kali. Ini kan kalau bahasa awak tongkrongan. Apa tongkrongannya? Tak jawab ya. Borongan. Apa borongannya? Borongan. Artinya wudu Nabi 3 kali. Tapi apakah semuanya 3 kali? Tidak ada penjelasan detail. Jelas? Kena bisa belajar fikih nampak. Ulang boleh. Jadi dalam riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan. Nabi berwudu 3 kali. Ini bersifat umum. Sedangkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, hadis Utsman bin Affan, hadis Abu Hurairah, penjelasannya detail. Tentu detailnya terperinci. Payahlah bahasa bojole dan bodaknya beda itu terperinci. Kaum muslimin usah terperinci. Bila riwayat terperinci menyebutkan dengan rinciannya, lalu ada riwayat umum yang dipakai yang mana? Yang terperinci. Bahwa seluruh riwayat yang sahih dari Utsman bahwa wudu Nabi itu yang 3 kali adalah basuh tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyaq, kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan, habis itu makan. Ya sudah makan. Makan 3 kali itu buah. Baik. Basuh tangan. Ini kan 3 kali. Pas di mengusap kepala tidak disebutkan 3 kali. Jelas? Jalannya berarti 1 kali, apalagi di riwayat lain jelas disebutkan 1 kali. Nah, kemudian ketika menyebutkan setelah membasuh kepala tidak sebutkan 3 kali, lalu ketika basuh kaki disebut 3 kali, berarti basuh muka mengusap kepala hanya satu kali. Ditambahkan oleh jumhur ulama, kalau 3 kali dibasuh atau diusap kepala sama dengan membasuh. Jelas? Jangan sabuk je menyapu oleh membasuh oleh la maniti ayu dari paluru. Pahamnya tak?
ulang dia. Tuan-tuan, kalau kan man baniti ayu dah, kalau lah 3 kali diusap dia ayu, nak niti ayu dah, niti ayu dah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka mengusap itu adalah 1 kali, ditambah lagi dengan apa namanya, bersuci yang lain, yaitu tayamum misalnya, yang menjadi ganti wudu. Karena dia sifatnya mengusap, maka hanya satu kali. Jangan sampai 3 kali lah condong buat tembikar juga lah. Lah condong keramik dulu kan. Lah 3 kali lah tu lah. Lah condong memplaster muka dulu lah. Apalagi berpalu lah. Jalan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat mengusap, yang namanya mengusap itu kata jumhur adalah 1 kali. Apalagi sharih riwayatnya di sebagian riwayat di hadis Utsman ini bahwasanya wa masaha ra'sahu marratan wahidah. Adapun hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i tadi terlalu umum, dan itu biasa. Kaum muslimin dan muslimat, dalil umum bertentangan dengan dalil khusus, tentu didahulukan dalil khusus. Atau dalil mujmal bertentangan dengan dalil mufassal atau mubayyan, didahulukan yang mubayyan. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu ditambah lagi yang menyebutkan riwayat 3 kali itu riwayatun syadzah, yaitu riwayat yang bertentangan dengan riwayat yang banyak yang sahih, maka diputuskan itu adalah riwayat syadzah. Walaupun sebagian ulama menyebutkan itu ziyadatun atau ziyadatus thiqah fa hiya maqbulah, tapi yang sahih adalah bahwa itu riwayatun syadzah. Wallahu taala alam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, ada pun hukum yang diambil dari hadis ini banyak. Kemudian yang di akhir hadis, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, setelah dicontohkan oleh Utsman, lalu dia menyebutkan dari Nabi SAW. Nabi mengatakan man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwuduk seumpama wudukku ini. Tidak disebut mithla wudu'i hadza. Imam Nawawi mengatakan karena seperti Nabi betul tidak bisa, kata Imam Nawawi, tapi dikritik kembali oleh Imam Ibnu Hajar, tidak, sebab datang dalam riwayat yang sahih Nabi mengatakan mithla. Mithla. Dan tentu beza mithl dengan nahunya. Nahu itu asal mendokek layurut, atau mithl mesti sama. Mesti sama. Bisa tidak wuduk sama je wuduk Nabi? Bisa tidak? Tidak bisa? Bisa pun tidak? Basuh 3 kali? Tidak bisa? Muka suin tak kau dapat pahala orang tu, salah faham je lah. Membuat contoh buat Nabi duduk bisa tak? Bisa? Berarti misal bisa. Apalagi riwayatnya sahih bahwasanya dan riwayat lain man tawadda'a mithla wudu'i hadza, siapa yang berwuduk semisal wuduk ini. Karena cuba nak belajar tajwid kan, ada idgham mutamathilain, sudah itu ada idgham mutajanisin, ya, ada mutasyabihin. Jadi kalau mutamathilain sempurna sama, tapi kalau mutajanisin sejenis walaupun tidak sempurna samanya. Jadi mithl itu sempurna seperti wuduk Nabi SAW. Maka Imam Nawawi berpegang dengan nahwa ini, tidak sesempurna wuduk Nabi SAW. Maka Ibnu Hajar bilang tidak, sebab dalam riwayat sahih dari Nabi mithla wudu'i hadza, semisal wuduk ini. Maka kalimat misal dengan nahu berbeda. Misal itu betul-betul, tapi kalau nahu seumpama saja adalah mendekati, itu namanya nahu. Nah, bisa tak kita meniru wuduk Nabi? Bisa? Bisa insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kemudian berkata Nabi, thumma salla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni dosanya yang telah lalu. Pertama,
Yang dimaksud dengan dosa yang telah lalu adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar mesti diiringi dengan taubat. Tidak bisa. Jadi dosa-dosa kecil yang tak mungkin kita hindari. Setiap kita tak bisa menghindari dosa kecil. Bisa menghindari dosa kecilnya? Tak ada ya? Hanya sabuk leyo lah saya. Maksum aja. Ya, tidak ada kita kecuali melakukan dosa kecil. Tapi alhamdulillah Allah berikan amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosa kecil itu. Di antaranya adalah wudhu ini. Siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, maka Allah lalu solat 2 rakaat, dan dalam solat itu tidak dia berkata-kata dalam dirinya, tidak baca itu dalam hati dah. Tentu itu dalam hatinya. Coba buat contoh. Allahu Akbar, beko sudah salat dan makan miso, gitu kan. Kan itu sudah itu tonton bayun de ustaz gue. Misal sudah itu bungkui mau pulang sekian bungkui sampai salam assalamualaikum warahmatullah. Apa cerita? Miso. Kan itu. Kalau itu yang terjadi, itu namanya yuhadditsu fiha nafsahu. Dia berbicara dengan diri sendiri. Tapi kalau seandainya terbayang lalu dia tolak, artinya dia palingkan ke salatnya, misalnya Allahu Akbar, sapu seimam tadinya kan, sudah astagfirullah, bisa dia tolak kembali, maka ini tidak masuk. Jelas? Karena tidak mungkin dah, setiap orang pasti akan ada gangguan dalam salatnya. Iya tak? Bunyi kipe angin, lain lo bunyi kipe manyinya. Pasti terkanang. Tapi kalau tak diikuti itu, ada kalau diikuti itu dengan cerita lain, misalnya kipe lain bunyi kan, itulah gara-gara pengurus tidak ganti kipe, tidak suwa-suwa kipe, tidak buat minyak kipe, dari itu piti banyak kumpulan sampai akhir, sampai nama nengok, ini laporan keuangan. Kalau itu masuk dulu. Tapi kalau seandainya teringat, ikan kita tidak mungkin tidak tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Nabi Sayyidul Khasyi'in tahu dia suara sendal yang di luar masjid. Makanya salah satu kenapa Nabi SAW rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Apa sebab? Apa sebab? Supaya orang yang terlambat bisa ikut dari rakaat pertama. Maka rakaat pertama selalu lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat ketiga sampai itu ada opor tahu ini loh, tidak ada. Jadi makanya kaum muslimin, imam juga di samping mempertimbangkan jemaah yang sedang sholat dengannya, juga mesti mempertimbangkan orang yang tidak sholat dan akan sholat bersamanya. Maka Nabi ketika mendengar suara sendal masuk musaji, jen pas dong aku sandal Ustaz Dasman bunyi kan langsung sami Allahu liman hamidahnya nanti yuri badon dem cendol. Kalau dengar orang nak masuk masjid lamakan dikit sampai kira-kira mereka dah seruku baru kita bangkit. Itu perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi bukan hanya mempertimbangkan orang sholat saja, tidak, mempertimbangkan orang yang akan sholat. Ini penting dipelajari nanti dalam Babul Imamah, perlu kita ketahui ini. Bahkan juga kalau ada keadaan yang mengharuskan mempersingkat sholat dalam sholat dan keadaannya di luar sholat, Nabi mempersingkat sholatnya. Seperti ketika mendengar tangisan bayi, maka Nabi mempertingkatkan ibunya. Karena kalau lah manangi anak tidak lewo sholat mulamur itu. Jadi kalau misalnya dalam sholat bayi nangi tidak opor, rencana 5 halaman sudah, tidak opor dipotong jadi 1/5 halaman tidak opor, supaya apa? Nyaman orang yang sholat, apalagi kalau dibayangkan bahaya. Intinya kalau yang melintas-lintas seperti itu tidak mengganggu khusyuk. Tapi kalau contoh tadi dia lengkap laporan keuangan terbaca sekali dalam sholat, itu tidak ada habis.
Jadi kaum muslimin dan muslimat, ghufira ma taqaddama aw ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Perlu juga diluruskan, ini hadis diikuti oleh Bilal ibn Rabah. Diikuti oleh Bilal ibn Rabah. Beliau tidak pernah batal wudunya kecuali wudu kembali, dan tidak berwudu kecuali salat sunat 2 rakaat. Berarti Bilal bukan membuat salat sunat wudu sendiri. Bilal mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini banyak terjadi hari ini, kekeliruan istidlal. Hadisnya sahih tapi pengambilan dalilnya tidak sahih. Tu lihat, Bilal tidak diajarkan Nabi untuk sunat wudu, dia buat sendiri. Tidak, Nabi sudah sabdakan itu dan dipahami oleh Bilal, dilaksanakannya, baru dapat balasan, sami'tu khashkhassataka amami fil jannah, saya mendengar suara sendalmu di depanku di dalam surga. Kemudian patut juga diketahui bahwa walaupun dia depan Nabi dalam surga, afdal pada Nabi, afdal Bilal pada Nabi, tidak. Jadi tidak selama yang di depan lebih afdal daripada yang di belakang. Jadi jangan panggil suruh duduk di belakang. Contohnya, kalau jadi imam dan aman di mana? Kalau jadi imam dan aman di mana salat? Di belakang. Mana mulia dan pedoman? Mulia mak kan? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi jangan bola kiamat lah awak mak inyonya suruh belakang lainnya, jangan. Nah, karena tempat itu tempat yang di tempat Allah SWT. Jadi Bilal bukan mengada-ngada dalam agama, tetapi Bilal mengikuti apa yang ada dalam agama, sehingga dapat rekomendasi itu dari Nabi SAW. Karena berapa banyak dalilnya dalilnya sahih, tapi pengambilan dalilnya tidak sahih. Seperti yang hari ini saya baca, ketika seseorang mengkritisi seorang ustadz ketika mengatakan tidak ditemukan ada dalil yang sahih, bahkan dhaif sekalipun. Tolong dimatikan HP-nya. Nabi SAW memimpin doa setiap selesai solat fardu dengan nada mencemooh yang mengkritik. Ini ustadz harus lebih banyak belajar lagi. Akhirnya selalu bahasanya gitu, harus belajar lebih banyak lagi. Kalau nggak tahu jangan bilang nggak ada. Ya, padahal ustadz ini sudah selesai membaca kitab Sittah, kutub Sittah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Lalu dia setir hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW datang ke rumah mereka. Di rumah itu tidak ada kecuali Anas, kemudian ibunya Ummu Sulaim, kemudian Ummu Haram al-Ansariyah, saudari Ummi Sulaim, dan ada seorang anak yatim. Maka salatlah Nabi SAW. Salat apa? Sunat apa wajib? Kadang hadis jelas sekali, fi ghairi waktu salat, bukan pada waktu salat. Berarti bukan salat wajib. Kalau Ustaz bilang kan itu salat wajib kan? Ustaz kan bilang Nabi tak pernah mimpin doa kecuali di setelah selesai salat wajib. Di mana Ustaz tidak berilmu? Ini Nabi salat sunat di rumahnya, kemudian dia berdoa selesai sholat itu. Juga tidak ada bahasa memimpin doa. Sebab kalau saya berdoa sekarang misalnya, saya berdoa lalu tuntun aminkan, boleh enggak? Boleh? Boleh enggak? Atau enggak boleh sama sekali doa bersama? Boleh berdoa. Kalau saya berdoa misalnya, saya tuntun dengan saya berdoa lalu tuntun aminkan, boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Cuman tidak pernah ada riwayat, ya ini perkataan para imam, para ulama, bukan kita. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan, silakan dicari,
Nabi selesai solat fardu memimpin doa. Lalu setelah hadis ini Nabi solat di rumahnya sah? Solat apa? Solat fardu apa solat sunat? Sunat, iya kan? Yang dikatakan Ustaz tadi apa? Selesai solat fardu. Makanya antara dalil dengan istidlalnya tidak matching. Tahu tidak matching? Tidak sanggam no. Lalu pujo sanggam tak pun kesabu ini. Hah? Tidak cocok murja. Bawi tidak patamu wejo bukura. Uang cita-cita tentang mimpin doa selesai solat fardu. Ini bercerita tentang doa Nabi di dalam solat sunat. Kemudian tidak sahih dikatakan ayo kita doa bersama, tidak ada. Seperti yang dipahami hari ini. Jadi kadang-kadang manusia ini lucu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia sepertinya berilmu lebih hebat dari seorang ustadz yang lain itu, yang dikenal dengan ilmunya, ternyata kritikannya balik ke dia sendiri. Orang bicara tentang sholat fardu, dia dalilnya dalil habis itu paling-paling ujung-ujungnya Wahabi ini melarang orang berdoa, itu aja ujungnya. Wahabi melarang orang berdoa, atau tidak pernah berzikir, tidak suka zikir, tidak suka doa dan sebagainya. Subhanallah. Kaum muslimin untuk kehabisan dalil. Tidak, bicara kita sekarang tentang setiap selesai solat fardu. Selesai fardu silakan dicari. Kalau ada, alhamdulillah, ala ra'si wal 'ain. Ya, sabali je kepala kecil orang budik kan, sabali je kepala mana dah ambo terima langsung, tak pakai fikir-fikir lain dah. Lejale. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau ada, tidak orang bicara tentang salat fardu, dia bicara tentang mana-mana. Hadisnya sahih, istidlalnya tak sahih. Istidlalnya tidak sahih. Sama juga dengan hadis tadi. Hadis Bilal itu sahih Bukhari, cuman istidlalnya tidak sahih. Oleh sebab itu benarlah kata Ali bin Madini, imam atau guru paling besar Imam Al-Bukhari, sampai Imam Bukhari mengatakan mastasghartu nafsi inda ahadin illa Ibnul Madini, saya tak pernah merasa kecil di depan siapapun kecuali di depan Ibnul Madini. Apa katanya? Inna la na'qilul hadis hatta narwiyahu min 30 tariqan. Kami belum bisa paham hadis sebelum meriwayatkannya dari 30 riwayat jalannya. Apa sebab? Karena masing-masing hadis itu akan menafsirkan hadis yang lain. Ini metodologi yang harus diikuti oleh para ahli hadis. Kalau tidak nanti hadis keluarnya hadas. Hadis nanti keluarnya hadas, sehingga membuat kaedah boleh membuat ibadah baru dalam agama, padahal Nabi melarang. Kita membolehkan. Dalilnya apa? Hadis Bilal. Disinilah letak kekeliruan. Allahumma musta'an wa liyatuqlan. Sama dengan yang tadi, orang bicara tentang salat berjamaah, salat fardu, dia bawa dalil tentang salat sunat, dan juga tidak sharih tentang doa berjamaah. Nanti ujung-ujungnya tadi itu, ujung-ujungnya masalah doa kok dipermasalahkan. Kenapa tidak dipermasalahkan? Bukankah ibadah itu intinya doa? Iya tak? Nabi yang katakan ad-du'a huwal ibadah. Oleh sebab itu doa itu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tinggal dan kita disuruh mencontoh Nabi SAW. Apalagi khusus masalah salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi bukan menengok aja, itu Nabi salat, tapi awak tengok aja. Bukan nengok, maksudnya di sini salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Itu ikuti Nabi SAW, mulai dari wudunya sampai kepada zikir dan doanya. Sampai ke masalah nanti, apakah semua yang tinggalkan Nabi itu mesti kita tinggalkan? Ya tidak, tetapi ada yang ditinggalkan Nabi wajib kita tinggalkan, dan ada yang ditinggalkan Nabi boleh kita kerjakan. Tidak semuanya, tapi yang sahih di antara pendapat ulama bahwa at-tarku fi'lun, ditinggalkan oleh Nabi dengan sengaja itu sama dengan beliau melakukannya. Jelas? Diamnya saja sudah dianggap hadis, apalagi sengaja dia
tinggalkan. Sebagian enggak, bel-belain terus, pokoknya tidak semua ditinggalkan Nabi, seolah-olah agama ini belum sempurna. Seolah-olah agama ini belum sempurna. Kemudian masuk dalam masalah nanti, masalah boleh enggak membuat redaksi doa khusus baik dalam salat maupun di luar salat. Boleh apa enggak? Khilaf di antara ulama. Ya. Yang jelas pertama mereka sepakat kalau yang sifatnya wajib salat dan rukun salat tak boleh dirubah. Jelas? Doa yang sifatnya rukun dan wajib salat tak boleh dirubah. Misalnya subhana rabbiyal azimi. Rukun apa? Wajib. Rukun apa wajib? Taib, salawat ke Nabi, rukun apa wajib? Rukun. Taib. Kalau dia dirubah tak boleh. Tapi kalau yang sifatnya sunat, sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Kadang-kadang disamakan semuanya antara yang wajib, yang rukun dengan yang sunat, sehingga dibolehkan semua. Sehingga lahirlah doa-doa, lahirlah zikir-zikir yang diada-adakan. Dan betullah seperti kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bila seseorang mengada-ngada dalam agama, pasti yang diada-adakannya itu lebih serius dia laksanakan daripada yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini musyahad, tidak bisa kita pungkiri. Siapa yang bikin doa khusus, dia lebih gandrung baca zikir itu daripada zikir yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Itu hampir dipastikan ya. Lebih percaya diri, lebih menganggap manjur dan sebagainya. Allah musta'an. Oleh itu bersyukur kita kepada Allah SWT ketika Allah menjadikan kita lebih mencintai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita merasa bahwa itulah yang paling hebat, itulah yang paling lengkap, dan itulah yang paling diharap untuk diterima oleh Allah dan mustajab. Dan kalau seandainya ada yang lain yang bersifat umum, ya yang bersifat umum dilaksanakan secara umum juga kita tidak halangi. Wallahu musta'an. Tapi tetap saja yang namanya doa yang diajarkan Nabi tetap masuk dalam daftar menu utama kita. Daftar menu utama kita yang akan kita baca pagi, sore, siang, malam, mau tidur, bangun tidur dan seterusnya. Ya. Karena sudah lengkap. Nabi kana yazkurullah fi jami' ahwalihi. Untuk apalagi antum mengarang-arang yang lain. Walaupun kalau ada yang mengarang tapi yang di luar rukun dan wajib salat, kalau dia menambah itu urusan dia. Tapi kita alhamdulillah karena cinta ke Nabi alaihi salatu wassalam bukan sebatas cinta mata tetapi juga cinta hati. Semoga Allah SWT membuat kita merasa cukup dengan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena jelas legalitasnya, jelas legalitasnya. Yang lain-lain diperdebatkan orang. Daripada berdebat lebih baik, daripada debat lebih baik banyak berbuat. Kalau banyak debat usahati, maka tinggalkan yang menimbulkan debat dan kita buat sesuatu yang membuat kita kokoh dan kuat, yaitu mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Kayaknya tidak ada pertanyaan. Ada Jule? Sekali timbo? Apa dia sekali basuh? Dan capek. Enggak. Itu enggak ikut sunnah. Tapi kalau di apakah sah atau tidak, kan perbedaan masalah sah atau tidak. Ya insya Allah kalau sudah dibasuh keduanya insya Allah sah. Memang ada khilaf di antara ulama, makanya keluar dari jalur utama kebijakan pasti tidak sama. Ingat tuh, keluar dari jalur utama kebijakan tidak sama. Ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak. Tapi yang jelas menyalahi sunnah pasti. Makanya sok jembuik macam itulah. Buat payah ustaz jawab. Dan jawab mulia, banginya pun tak mulia. Dan jawab tak mulia, bangin dan jawab mulia. Akhirnya gara-gara abang, gara-gara acut, dia kami bantah. Itu lewat Pak Ustaz bantah-bantah. Iya kan. Misalnya kalau tuan-tuan, misalnya
contoh berjanggut lagi nih kan. Kalau berjanggut kan sudah mulianya kan, kecuali nusaati cuma anda. Tapi kalau yang betul-betul menghargai sunnah Nabi, selesai masalah, tidak ada debat lagi kan, ya kan? Karena memang itu suruhan Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi ketika sebagian membuang, sebagian melihara, hanya terjadi perdebatan sampai kadang-kadang saling merendahkan dan mencemooh. Mereka lupa bahwa dicemooh itu adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Lah, yang buat kami debat nak. Jadi ikutilah basuh kanan dulu 3 kali, sudah itu basuh kiri 3 kali. Insya Allah nak habis seminit nak baru sampai capek mana nak habis seminit dah. Bahkan kalau talabik tu gede itu makzur syar'an, ada uzur syar'i. Wallahu musta'an. Nya do masuk-masuk gitu dek sogan-sogan gitu. Nah. Ada jule mak. Silakan. Apa? Selawat dulu kalau pakai sediman untuk baju mati dia enggak. Nah, salawat. Nah, salawat itu termasuk rukun apa tidak? Kalau dia masuk rukun, ya sebaiknya jangan dirubah. Tapi kalau salawat yang disampaikan ketika aku membaca hadis qala sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya kan tidak dimaksud rukun di situ kan, maka insya Allah itu tidak masalah. Jelas? Jadi istilahnya ada sebutan sebagai rukunnya, ada yang bukan sebagai rukunnya. Maka tidak dihal ada masalah membaca sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang Nabi itu sayyiduna. Dah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, ini kadang-kadang kenapa terlalu dipaksakan? Ya, kadang sampai-sampai ke salat kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa alasan? Tidak etis kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tuntun nyebut nama Allah Ta'ala lombanya tidak pakai sayyiduna. Iya dah? Iya dah? Ya Allah nya. Tu nyebut ya Muhammad tak tolak dah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau agama itu bukan dengan perasaan, tetapi dengan bimbingan ilahi, dengan dalil wahyu. Jadi bukan perasaan. Sebab kalau pakai perasaan nanti Allah Ta'ala harus kita hormati. Ya kan? Jadi termasuk bertambah tauhid asyhadu anna sayyidanallah alla ilaha illa sayyidunallah. Karena Allah sayyid juga. Kalau alasannya bahwa ana sayyidu waladi Adam, hadis sahih bahwa aku ini adalah sayyidnya penghulunya anak Adam, sah Bani Adam, maka kita harus panggil Nabi sayyiduna. Taib. Nabi alaihi salatu wassalam, mohon maaf ini, ketika dilarang kita memanggil Nabi dengan panggilan seperti manggil sesama kita. Kan dilarang kan? Lalu ditanya ke Nabi bagaimana cara memanggilnya, maka disuruh dipanggil ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Sepertinya tidak ada Nabi bilang ya Sayyiduna. Ada? Ya saya tidak tahu. Ya kalau ada yang tahu tolong beritahu. Nabi tidak menyuruh umatnya membilang atau memanggil beliau dengan ya Sayyidana. Tapi yang ada adalah ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini lebih mulia. Sayyid belum tentu lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Makanya yang dipilihkan Allah dan Rasul itu lebih bagus daripada yang kita pilih sendiri. Nah kalau alasannya ana sayyidu waladi Adam, kita batalkan hadis pula innallaha huwa sayyid. Nah, hadis Tirmizi, Allah lah yang as-sayyid. Makanya dalam doa salat malam Nabi salah satunya nyebut ya sayyidana, ya sayyidi. Dalam doa Nabi alaihi salatu dalam salat malamnya. Kenapa antum tidak bilang sayyidunallah? Ganjil bunyinya kan? Kalau ganjil perasaan lagi. Jadi perasaan lagi. Jadi agama itu bukan hanya rasa-rasa dan kira-kira, tetapi dengan bimbingan. Nabi SAW ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sampai akhir ayat, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami paham bagaimana mengucapkan salam kepadamu, assalamu alayka ya Rasulullah, dalam salat. Kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersalat kepadanya?
Nabi ajarkan qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Taib, sebagian kita bilang nalulah Nabi ini lo mau awak macam sayyiduna ya. Subhanallah, innallaha la yastahi minal haqq. Nabi tak pernah meninggalkan menyampaikan syariat gara-gara malu. Jelas tak? Nabi tak boleh malu menyampaikan syariat. Kalau tidak banyak yang disembunyikannya nanti. Banyak yang disembunyikannya. Ini adalah perasaan lagi. Jadi agama itu bukan dengan perasaan, walaupun kita sering memendam perasaan. Ma'ir kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu pertanyaan para harapannya. Pokok jen buat kami babantah. Tujulah. Ya. Kalau tuan-tuan baca Allahumma salli ala Muhammad, alhamdulillah sepakat seluruh ulama menyatakannya sah. Ya kan? Sah demi hukum. Kenapa? Tapi kalau sudah mulai antum tanya boleh tak pakai sayyidina? Sudah mulai berbeda pendapat ulama lagi. Kadang sebagiannya tidak ulama masuk contoh tadi dia. Hebat lainnya contoh pada ustaz dulu. Kasan tak apa dalil kadang tak apa kodok baca buku kadang kritikan orang mengkritik Syekh Al-Albani disolang Syekh Albani cieknya inya sudah itu dibaiki dan disebut Syekh Albani 3 salah. Iya. Aku ketika kuliah dulu S3 di Madinah, ada orang mengkritisi Syekh Albani tentang sebuah hadis, takhrijnya kan menarik tuh, mantapnya contoh kan bisa kritis Syekh Albani. Syekh solang nanya, ternyata yang disolang deinyo tu tidak salah, sudah itu dibeki dia 3 salah. Allahumma musta'an. Ini kadang semangat nyolong dah do kan itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dimati Allah. Jadi contoh tadi dia uang cerita tentang solat fardu, sudah itu dibuat cerita tentang solat sunat. Kemana-mana apa ini? Atau jojong mereka Wahabi anti zikir, Wahabi anti tahlil. Subhanallah. Itu masuk dalam wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ya kalau ada kehabisan dalil jadi itu dulu. Habisan dalil pasti menyudutkan dan memfitnah. Sampaikan aja. Kia Nabi mengerakakan. Selesai masalah kan? Kan selesai deh. Karena iman kita menghendaki bila Allah Nabi memutuskan wajib kita ikuti. Itu iman kita. Makanya kalau memang ada dalil buat suka. Tapi jangan coba tadi. Sudah cuma sudah sabun datang dalil teman-teman apa? Kalau cuma jalan kan sudah itu kasan hadis tak apa. Maksudnya bukan hadis tak apa. Inyo memahami hadis tak apa. Jadi kadang lucu kadang-kadang. Allah musta'an. Makanya benarlah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tak pernah saya bermunazarah dengan orang berilmu kecuali saya menang. Tapi ketika bermunazarah berdebat sama orang tak berilmu kalaran. Jadi memang hebat orang tak berilmu kalau berdebat le bodoh yang berilmu. Yang berilmu kok jujur dia, tidak mencari dalil. Tapi kalau yang tidak berilmu bawa corokan monang sampai babue kadang sebutan-sebutan yang tak patut. Ya, tidak patut. Sampai iyalah. Ya maaflah kadang-kadang sabuk dungu, tak berilmu, bongak, ya, ngigau dan sebagainya. Subhanallah. Subhanallah. Hindarilah kata-kata yang merendahkan seperti itu. Buktikan dengan dalil. Ini dalilnya. Ya kalau antum mengatakan ini sabda Nabi SAW dalam masalah ini, selesai masalah. Kan enggak. Ya, alasannya hanya karena diterima oleh banyak ulama. Tapi kalau temu doang sodo elok doh. Kalau temu doang sodo elok, enggak mesti elok. Enggak mesti sahih. Contohnya lah untuk di negeri awak, terjemahan qalbun saja, qalbun. Tengok dalam kamus sodo, apa terjemahan? Hati. Kan awak temu sodo dek ulama sejak dulu sampai kini. Kalau ada nubar mereka ada yang kan orang ngiru. Padahal qalbun itu bukan hati tapi jantung.
Nah, apa je anu? Kau nak caya pela sok bali ati unta. Pai sok bali ati unta, pai ke pasau hewan tu pai ke tukang bantai tu. Cu ya. Dan nak bali ati unta sampai qalbul jamal. Kau nak pada antang dapat jantung. Nak kan dapat hati dah. Jadi kalau hati tu kabit. Alah, tapi sudah entah siapa nak memulai terjemahan hati dah lu sampai kini dah bisa dialiur. Demikian juga dengan kian-kian lejak setu le kat asal nunjuk kubu harus gigit jahi batemo jodoh dulu. Kaya dia cuma nunjuk kubu dulu. Sampai buya-buya pun jadi itu waktu itu. Asal tunjuk kubu gigit jahi sampai lakam. Mana dapat? Temo dong sodok. Jadi diterima oleh banyak ulama, diterima oleh banyak orang. Itu tidak dalil. Bukan dalil. Jadi jelas ya. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat kita belajar dengan ilmu ya ilmu, bukan dengan membuat fitnah, dengan merendahkan, dengan bikin gelar-gelaran yang tidak masuk akal, yang seolah-olah awak hebat lo pada uang dengan. Jadi nak hebat awak jatuh uang. Itu dah hebat orang. Yang hebat itu adalah nyo naik di tiang listrik itu naik lah tiang listrik lain. Sampai lompet dia teh, nyo cik berpanggung macam ni. Kau tolak itu mantap tu. Ikan tak. Nak dia lepek naik dia engguknya ke bawah. San koko kau tahu tak ada tirusan kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang orang banyak yang seperti itu gayanya. Gayanya ingin naik tapi naik kuduk kah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Jelas tu? Jadi buat kami berdebat tak? Jadi tolong masyarakat tonyong mana sunnah Nabi di siko. Senang jawabnya. Tapi kalau apa pendapat ulama di siko, hati dia panjang jawaban. Mana leo ngaji ke copek selesai atau lambat selesai kau jauh tak ada orang. Saya tanya kau pasti copek selesai kan lambat jadi nak leo. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sebenarnya kita bukan mengatakan tidak ada khilaf, tidak boleh khilaf, bukan. Tetapi kalau khilaf itu dikurangi atau lebih bagus. Sebab jangan nandak bangi kalau sudah khilafiahnya. Kan jangan nak banginya. Pasti ujung-ujung bangi. Kalau dan kuatkan dalil ka, ini hebatnya. Kuat dalil ka, itu mantapnya. Nah lain dah bangi lagi awak. Makanya tapi kalau bagaimana Nabi SAW melaksanakan, oh tidak mungkin saudara buat Nabi Rasulullah buat tidak ya tidak lah. Tapi jen buat tidak dibuat atau tidak ada dalilnya dalam sunnah Nabi SAW. Alah jom, lah faham? Jen buat kami debat tak? Apalagi buat kami bantah bahaya. Ya tidak lewat bantah dulu. Sahih zaki banyak awak deh. Sahih zaki. Wallahu musta'an wa alayhi tuklan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.